Selamat malam Bu Ida. Ya, apa kabar malam ini? Alhamdulillah malam ini dalam keadaan sehat luar biasa Bu Ida. Ya. Nah, dari hari ini, apa yang ingin Bu Sugi sampaikan? Oh, saya ini akan sedang kesulitan nih dalam kondisi pandemi kemarin kan anak-anak itu tambah semakin penguasaannya terhadap teknologi itu semakin besar sehingga saya keteteran. Jadi gaptek, ya ibaratnya itu gagap teknologi dibandingkan murid-murid. Padahal waktu sebelum pandemi itu kemampuan teknologi dengan mereka itu hampir setara, tetapi sekarang saya semakin tertinggal dengan mereka itu karena pada saat pandemi mereka kan kerjaannya megang gawai dan sebagainya itu Iya. mengakibatkan mereka semakin tambah menguasai dan di saat ini saya merasa teknologi pembelajaran saya gunakan itu sudah sangat jauh di bawah mereka. Saya ingin meningkatkan kompetensi itu, Bu Ida. Oh, Tidak tahu begitu. bagaimana caranya, masih masih bingung bagaimana caranya. Oh, iya. Berarti setelah Ibu Sugi sampaikan, saya tangkap, sepertinya Ibu Sugi ingin bagaimana bisa meningkatkan ya kemampuan IT Bu Sugi melampaui murid-murid kita yang sudah mempunyai pengetahuan IT yang semakin canggih daripada kita gitu. Bukan begitu Bu Iya, Sugi? iya benar Bu. Paling tidak saya tidak melampaui mereka, paling tidak terlalu jauh dari mereka gitu. Yang gitu ya. Jadi artinya Bu Sugi mau mencari uh, gimana sih supaya saya juga bisa ini bisa apa namanya mencapai IT ya paling enggak sama lah dengan siswa kita gitu ya. Ya, Ah, nah, tidak terlalu iya, jauh dari mereka gitu. iya, iya. Jadi apa rencana Bu Sugi untuk itu? Nah, inilah Bu Ida. Rencana saya sih pertama saya mau cari tutorial-tutorial atau aplikasi tentang menggunakan aplikasi-aplikasi di YouTube. Misalnya tutorial membuat video supaya pembelajaran saya lebih menarik, tutorial menggunakan aplikasi tertentu untuk pembelajaran tertentu. Saya akan cari itu di YouTube mungkin yang pertama. Kemudian saya mungkin akan menanyakan sama teman-teman yang lebih menguasai teknologi, belajar dari mereka, Bu Ida. Oh ya, artinya Bu Sugi eh, apa yang punya rencana yang pertama itu bagaimana sih cara meningkatkan IT yang untuk dalam pembelajaran berikutnya dengan cara melihat di YouTube, dengan rekan sejawat. Berarti artinya Bu Sugi pada saat ini eh, apa itu namanya eh, kemampuan teknologi atau IT Bu Sugi itu berada di skala berapa 1 sampai 10? Saya mungkin saat ini pada kondisi skalanya 6, skala Nah, 6 saya rasa. apakah target yang ingin dicapai oleh Bu Sugi? Saya ingin kondisi saya 11-12 lah dengan siswa. Kalau mereka 12, saya 11 gitu. Jadi target saya mencapai itu jadi 9 paling tidak, Bu Ida. Kenapa 9 gitu Bu Sugi? Bu? Enggak 10 gitu targetnya. Karena mungkin saya masih punya kesulitan di peralatan saya, teknologi peralatan yang saya gunakan itu tidak begitu canggih dibandingkan mereka karena teknologi mereka itu digunakan dengan menggunakan peralatan yang memadai. Ya, berarti dari yang Ibu Sugi pikirkan, berarti ada nggak kemungkinan Bu Sugi untuk bisa meningkatkan IT Bu Sugi itu sehingga bisa ya 11-12 tadi dengan muridnya. Itu tadi mungkin saya akan pertama cari tutorial-tutorial di YouTube menggunakan penggunaan aplikasi-aplikasi. Yang kedua saya akan belajar dengan rekan sejawat yang menguasai teknologi. Mungkin akan saya tambahkan dengan mengikut
pengembangan diri mengikuti pelatihan teknologi Bu Ida, atau Iya. webinar berisi teknologi. Ya, artinya Bu Sugi sudah mempunyai keinginan ya untuk apa namanya mencapai IT tadi seperti dengan melihat YouTube, tutorial, seminar. Adakah kemungkinan lain selain itu Bu Sugi yang bisa meningkatkan kemampuan IT Bu Sugi? Saya rasa 3 hal itu sudah cukup. Kalau saya rajin, pasti akan bisa dengan 3 cara itu tadi, yaitu mencari tutorial-tutorial yang bermanfaat tentang teknologi tadi, yang kedua belajar dari rekan sejawat, dan kemudian mengikuti pelatihan. Saya rasa semua 3 itu, Bu. Iya, dari ketiga itu kira-kira ada nggak hambatannya Bu Sugi? Ya itu tadi, hambatan saya adalah peralatan saya tidak memadai untuk teknologi yang lebih canggih misalnya gitu, dibandingkan dengan murid-murid saya yang mereka mempunyai misalnya laptop atau mempunyai gawai yang lebih canggih sehingga lebih mudah, aplikasi yang tinggi misalnya. Punya saya itu kadang kalau gawainya HP-nya kadang ngadat-ngadat karena keberatan aplikasi, itu yang menjadi hambatan saya ini, peralatan yang kurang memadai Bu Ida. Iya, berarti hambatannya itu uh, alat apa namanya handphone atau laptopnya yang kurang masih di bawah ya di bawah punya murid ya. Nah, Ya, kira-kira ada nggak solusi untuk hal itu Bu Sugi? mungkin saya nanti, kalau aplikasinya terlalu, berat misalnya di laptop atau di HP, saya akan menggunakan, fasilitas sekolah mungkin Bu Ida. Saya akan menggunakan fasilitas sekolah dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Seperti Iya, misalnya, laptop sekolah yang lebih memadai, menggunakan WiFi sekolah dan sebagainya. berarti dengan mengatasi solusi itu menggunakan laptop atau fasilitas yang ada di sekolah ya sehingga uh, kita bisa apa namanya Bu Sugi bisa apa namanya bisa membantu Bu Sugi dalam mencapai IT Bu Sugi ya kalau begitu ya. Nah, lalu rencana yang akan Bu Sugi lakukan apa kira-kira? Rencananya yang paling pertama saya lakukan adalah itu tadi, mencoba sendiri dulu dengan menggunakan tutorial tadi ya. Kalau saya kesulitan baru saya nanti bertanya kepada teman rekan sejawat saya yang, mengerti tentang teknologi. Dan apabila ada pelatihan, saya baru mengikuti pelatihan tersebut. Saya rasa itu Bu Ida. Oh ya, jadi rencananya sendiri dulu kalau memang kesulitan baru mengikuti latihan ya. Nah, Baru dari bertanya dengan teman, kemudian kalau ada pelatihan yang selaras dengan keinginan saya, maka saya akan mengikuti pelatihan. berarti untuk menambah itu selain belajar sendiri tadi, pelatihan dan bertanya kepada rekan ya. Nah, berarti dari rencana itu berarti ada target nih ke depan nih, tahap per tahap apa yang harus dilakukan oleh Bu Sugi sehingga permasalahan Bu Sugi ini bisa teratasi gitu. Ya, pasti ada target saya. Target saya adalah, dapat menggunakan aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi pedagogi itu dalam pembelajaran saya, Bu Ida. Gitu ya. Berarti uh, dengan aplikasi itu bisa membantu Bu Sugi. Berarti kalau begitu berarti ada skala prioritas juga dong. Ya, sehingga Bu Sugi bisa mencapai apa yang Bu Sugi inginkan. Ya, skala prioritasnya itu pemanfaatan teknologi pembelajaran itu tadi, bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya, artinya prioritas Bu Sugi dengan belajar IT tadi, Bu Sugi bisa dengan melaksanakan pembelajaran menggunakan IT atau aplikasi-aplikasi yang sudah Bu Sugi pelajari. Berarti kalau begitu ada Ya, juga strategi nih. Strategi apa nih yang ya tadi sudah prioritasnya begini. Berarti strategi atau langkah-langkah berikutnya gimana tuh Bu Sugi?
Strategi tadi kan sudah ada prioritas saya yang akan saya Ya, lakukan apa dulu dan sebagainya. Strateginya yaitu membangun kekuatan diri untuk mau belajar dengan meluangkan waktu. ya, berarti membangun kekuatan diri. Ya bagus ya Bu Sugi ya. Lalu keberhasilannya itu keberhasilannya gimana? Keberhasilannya adalah apabila paling tidak saya dalam 1 bulan menguasai 1 aplikasi begitu Beda. Oh ya, berarti jangka waktu target yang Bu Sugi akan lakukan berapa lama? Setiap bulan paling tidak menguasai satu satu teknologi baru atau 1 aplikasi baru yang kemudian saya terapkan di pembelajaran. Iya, berarti artinya Bu Sugi sudah mempunyai target ya supaya dapat menerapkan aplikasi atau teknologi yang sudah Bu Sugi pelajari. Tentunya dalam hal itu ada gangguan atau ada hambatan nggak kira-kira Bu Sugi? Hambatannya itu tadi, yang pertama peralatan yang kurang memadai tadi yang akan saya atasi dengan meminjam gawai dari sekolah. Yang kedua mungkin memacu diri, memotivasi diri untuk mau meningkatkan kompetensi. Artinya Bu Sugi sudah mampu mengatasi hambatan-hambatan ya supaya bisa sehingga hasil atau skala prioritas Bu Sugi akan tercapai. Artinya nanti setelah semuanya itu bisa terlaksana, sudah bisa tercapai, artinya ada komitmen ya yang akan Ibu Sugi lakukan untuk hal itu. Ya, komitmen saya adalah yang pertama saya akan membuat uh, timeline yang baik, kemudian saya akan melakukan refleksi di setiap timeline itu karena tadi saya bilang jangka waktu saya adalah 1 bulan. Apabila dari hasil refleksi tersebut ada yang dapat saya perbaiki, saya akan perbaiki. Demikian komitmen saya, Bu Ida. Jadi komitmen saya tadi adalah harus bisa membuat timeline sesuai dengan target saya, kemudian mencapainya. Iya, artinya dari komitmen yang Bu Sugi lakukan berarti ada orang ya yang berperan ya, yang berperan membantu Bu Sugi dalam hal ini. Ya, pastinya ya Bu ya. Mungkin orang yang berperan itu yang pertama-tama adalah uh, kepala sekolah yang mendukung, kemudian rekan sejawat yang uh, mau memberikan ilmunya kepada saya. Itu sih, itu 2 orang itu yang membantu saya untuk mencapai target. Ya, berarti artinya supaya target yang Ibu Sugi ingin capai tadi ada yang membantu ya, Ya, sehingga target yang Ibu Sugi harapkan bisa tercapai. Berarti kalau sudah tercapai berarti ada tindak lanjut ya yang akan Ibu Sugi lakukan. Apa ya, kira-kira? saya akan melakukan diseminasi kepada teman lain yang karena tidak semua teman itu kan menguasai teknologi. Mungkin saya akan melakukan diseminasi baik itu di sekolah ataupun antar sekolah, Bu Ida. Iya, artinya dengan Bu Sugi sudah belajar teknologi tadi, punya skala prioritas, punya komitmen, Bu Sugi nanti akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan apa namanya berbagi ya istilahnya dengan rekan-rekan ya supaya ya rekan-rekan juga bisa bisa untuk melakukan IT-nya ya, sehingga sama bisa melakukan itu dan mereka juga tidak tertinggal ya dengan murid-muridnya gitu ya. Baik, Ya cukup sekali. Ya sampai di sini gimana Bu Sugi? Ada lagi yang mau ditambahkan? cukup Bu Ida karena banyak suara-suara yang mengganggu juga. Silahkan Bu Ida. Ya, kalau begitu ya cukup sekian kita Bu Sugi ya untuk Ya, pertemuan malam ini. Sampai ketemu lagi 1 bulan ke depan ya.
kita akan melakukan coaching lagi. Ya, selamat malam Bu Sugi. Selamat malam Bu Ida.